Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan selamanya. Terpujilah Tuhan selamanya. Terpujilah biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau
ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Umur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Bersyukur buat nafas yang Kau beri dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan di depan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom, Halo. selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Yang mau sharing pagi ini? Ayo sharing. Baik, puji Tuhan. Kalau nggak ada yang mau sharing,
Oke, ini dia. Lanjut ya. Baik, dong laptopnya. Coba lihat. Alah. Oke. Ketika engkau bertemu dengannya, oke, kita lewatkan saja yang kemarin sudah ya. Ini ketika berjumpa dengan orang sudah lama gitu ya, setelah beberapa tahun gitu ya. Tadinya masih bisa memegang firman Tuhan gitu ya. Tapi setelah beberapa waktu lamanya pekerjaan Tuhan pun berubah gitu ya. Melihat hal ini membangkitkan perasaan-perasaan tertentu dalam dirimu. Engkau yang selama ini telah mengorbankan dirimu bagi Tuhan, tidak memiliki keluarga atau karir, dan engkau telah menanggung banyak penanganan, telah lama berselang sejak engkau memasuki usia setengah baya, dan masa mudamu telah lama berlalu, seolah-olah engkau sedang bermimpi. Nah, gitu ya. Seringnya mulai menghadapi di situ. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini, saudara ya, kita itu benar-benar apa ya? Benar-benar dibawa untuk boleh memahami perjalanan yang panjang dalam hidup ini gitu. Jadi dia dulu mungkin kita nggak terpikir ya. Ya sih memang begitu sih kita hadapi, cuman memang kan banyak orang bingung ya ketika menjalani kehidupan ini yang tak ada habisnya ini gitu. Belum masih muda mungkin kita ingin melakukan banyak hal gitu. Kita melihat yang tidak beres, kita pengen bereskan gitu. Kita melihat orang yang seperti ini, kita pengen rasanya gimana gitu ya. Kan dalam banyak hal kan. Saudara, dalam firman Tuhan ini saudara sungguh dijelaskan secara apa ya, secara terperinci hidup kita ini. Sampai masa-masa di mana bahwa ternyata itu semua adalah pekerjaan Tuhan gitu. Makanya saudara, makin lama kan kita makin mengerti gitu. Kalau ternyata kita tidak dapat lari dari Tuhan, kita tidak dapat tidak hidup oleh karena Dia gitu. Nggak ada seorang pun, satu makhluk pun, ciptaan apapun yang tak bisa hidup, yang bisa hidup tanpa Tuhan gitu. Tak ada. Pada akhirnya akan tunduk setelah mengalami beberapa kali kematian mungkin kan. Di kehidupan di alam roh kan mereka juga punya kehidupan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Jadi kalau mereka tinggal bersama, bayangkan saudara, kalau kumpul semua orang-orang yang apa ya, yang putus pengharapan gitu. Coba bayangin saudara, kumpul bersama-sama orang-orang yang stres gitu. Kalau saudara berkunjung ke panti rehab,
atau kemana, ke penjara misalnya. Kalau saudara perhatikan di sana, itu kehidupan benar-benar sudah harus mempersiapkan diri untuk tidak mempercayai satu dengan yang lain. Ya, karena apa? Ya, memang kehidupannya sudah seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang saudara kalau kita itu tulus gitu ya, murni gitu, tulus gitu ya, maka begitu kita menghadapi kehidupan yang tidak murni gitu ya di dunia ini, maka kita itu akan kadang kita terkejut gitu ya, kok ada ya orang sejenis seperti ini ya. Nah semua itu saudara itu diperhadapkan kepada kita gitu. Apa saja gitu. Kalian saudara ada kabar, ada itu ya, kejadian yang mengerikan ya. Itu kan teman sepelayanan kita dulu kan. Mana dia dibunuh dengan sadis gitu loh saudara. Ada. Saya terakhir kali berjumpa dengan dia, udah lama itu ya. Saya lagi servis motor di ini ya, di Setawangi ya. Terakhir kali saya jumpa dengan dia gitu. Ya kalau di Facebook mungkin kalau buka ya sering lah lihat gitu. Tapi terakhir kali ada mungkin urusan marketing di sana gitu ya. Tadi marketing motor juga gitu. Dulu hampir tiap hari lihat kalau ngantar anaknya depan rumah gitu ya. Kira-kira itu. Lagi ada fotonya lagi ya. Itu sih aduh, sadis sekali gitu ya. Gak sanggup lihat itu. Adalah kadang ketika diperhadapkan kepada saudara kita sendiri ketika kita lihat itu gitu ya. Kan bisa ya gitu. Dia pendeta juga saudara. Dia ya baru buka merintis pelayanan di sana lah gitu. Dulu dia GBI, sekarang udah pindah berapa tempat pelayanan dia saudara. Terakhir itu sekarang di gereja BTDI kalau nggak salah. Di jemaatnya itu katanya nangisnya kemarin baru kita ini berdoa sama Tuhan, mengimani kalau tahun ini 50 jemaat katanya gitu, 50 jiwa katanya gitu. Tapi Bapak sudah pergi katanya gitu. Itu kan ketika itu diperhadapkan dengan jemaatnya gitu ya, pasti kan rasanya gimana kesedihannya kayak gitu. Dia pendeta tapi masih sekaligus ini ya marketing gitu ya. Ya pokoknya intinya masih marketing lah. Cuman karena dia pernah full time mungkin gitu, dia nggak bisa meninggalkan itu gitu, panggilan melayani gitu. Saudara, karena saya teringat gitu ya ketika saya lihat kayak gitu. Gimana ya dulu Kain membunuh Habel itu ya gitu. Gimana kok si security ini kok kan sudah ketahuan, ketangkap gitu kan. Gimana ya kok dia tega ya udah kayak gitu gitu. Katanya dilihat oleh istrinya lagi gitu. Dibunuh karena mereka sama-sama marketing gitu. Anaknya 3 lagi sudah. Gimana ya kok tega ya? Apa sih yang yang membuat bisa sampai seperti itu gitu? Hal yang sangat gitu ya. Pastikan dia akan dikejar-kejar nantinya bagaimana hidupnya itu bisa tenang. Saya kadang-kadang kalau jadi ingat gitu ya.
Dulu kan sering kita mendengarkan misalnya mungkin seseorang yang bertobat gitu, ketika dia itu dulu dia misalnya pernah membunuh orang gitu. Tapi ketika dia bertobat gitu, katanya bertobatlah gitu, berjumpa dengan Tuhan. Lalu ya orang yang tidak mengetahui kesadisan dia mungkin wah bisa bangga, oh dulu dia preman bertobat gitu kan. Tapi kalau coba kita kenal orang yang dibunuhnya gitu. Sama seperti ini misalnya gitu. Saya renungkan gitu ya kemarin gitu. Misalnya pembunuhnya itu bertobat, gimana kira-kira? Kan melihat itu kan sadis sekali gitu. Bersimbah darah gitu. Gimana lah perasaan anaknya itu ketika udah besar dia tahu gitu ya. Itu kan sesuatu yang apa ya? Disitulah sering manusia itu akan mulai ingat Tuhan kan, menyalahkan. Kok bisa kayak gini? Tuhan tidak adil gitu. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak lindungi? Kenapa Tuhan tidak kirimkan malaikatnya untuk melepaskan? Inilah kehidupan di dunia ini, saudara. Inilah contoh yang sangat nyata sekali betapa rusaknya manusia itu, saudara. Jadi saudara, ketika kita mulai belajar hidup ini loh, apa adanya gitu. Ketika Tuhan memurnikan kita gitu, disitulah baru kita bisa merasakan, merindukan satu tempat di mana saudara orang-orang tidak mementingkan dirinya sendiri, di mana orang ingin berjuang hidup, ingin menjadi seperti Tuhan gitu, kehidupan seperti Tuhan. Kedamaian, sukacita, kebebasan, pikiran yang sangat bersih gitu. Ya. Makanya ketika Tuhan melakukan semua, misalnya ketika dikatakan dia mengutus anaknya, itu sebetulnya sebuah sebuah bahasa saja gitu. Karena kan mana mungkin Allah disalibkan kan gitu. Jadi setelah kita mulai menerima kalau itu memang adalah Tuhan gitu, disitulah baru kita itu mulai memahami sedikit tentang Tuhan gitu. Makanya saudara, ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan ini gitu ya, kan ibaratnya kan kita ini kan betul saudara, kita itu gak berjumpa dengan satu sosok gitu. Tidak. Kita itu berjumpa dengan firman saudara. Firmanlah yang menghajar kita, betul kan? Firmanlah yang menyempurnakan kita. Makanya kalau kita ingat runutannya gitu, firman itu adalah Allah katanya kan gitu. Barulah kita mulai sadar gitu. Barulah kita tahu apa artinya digembalakan oleh firman gitu. Ketika kita menghidupinya gitu, tak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita, tak ada yang terjadi begitu saja. Makanya dikatakan
ketika pekerjaan Tuhan berubah. Kan pasti kita akan mengalami kan pekerjaan yang berubah itu gitu. Dulu seperti ini. Lalu tahun berikutnya seperti ini. Semua kan kita menjalani kehidupan yang berbeda kan. Sekarang setelah melalui seluruh perjalanan hingga saat ini, engkau tidak tahu harus menetap di mana. Pada saat inilah engkau masuk ke dalam suatu pusaran pikiran. Seolah-olah engkau telah kehilangan akal. Saudara, kalau saudara kita ya, adik saya yang di Papua gitu. Kalau dia merenungkan firman ini, seandainya dia ikut ya dalam persekutuan ini gitu. Atau nanti dia dengarkan gitu. Pasti saudara, apa yang dikatakan firman ini itu sangat tepat. Iya, sampai kayak kehilangan akal. Ini betul sekali. Kayak kosong. Saya boleh ingat. Oke ya. Ketika saya sudah ini gitu ya. Itu gak bisa lagi saudara. Walaupun saya datang. Benar-benar saya datang. Kayak Tuhan yang datang. Iya. Saya sudah sampai bicara seperti itu. Siapa lagi yang bisa tolong? Tapi kan karena ini saudara, karena kita tidak tahu saudara. Makanya ketika aku lapar, ketika aku datang sebagai seorang yang marah-marah mungkin sama kamu tidak menerima aku. Ya. Padahal saudara untuk bilang seperti itu kan, saya ini kan benar-benar apa ya, melampaui apa ya, tidak ada orang yang berani seperti itu. Bilang ini Tuhan. Mana ada? Itulah artinya saudara bersaksi, memiliki kesaksian Tuhan. Mau yang bagaimana lagi? Sudah jelas-jelas saudara, Tuhan itu gak kelihatan sampai kapanpun. Gak ada yang pernah melihat dia selain anak katanya. Jadi kalau kita itu hanya bisa ditolong oleh Tuhan, di mana kita jumpa dia? Kan hanya kepada orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, melihat Tuhanlah, kita bisa minta tolong kan? Betul gak saudara? Kita gak tahu alamat Tuhan gitu. Siapa yang tahu? Tapi karena saya percaya dengan firman Tuhan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kan gitu kan? Kan saya dengan iman mengakui itu. Dengan iman menghidupi itu. Makanya kan kalau ada yang membantah saya, ayo tunjukkan melalui hidupmu bagaimana engkau mengenal Tuhan. Saya kan sering tantang orang begitu. Tunjukkan. Iya, saya akan terima kamu. Saya akan dengarkan apa yang kamu sampaikan. Kalau benar,
kamu itu punya pengalaman dengan Tuhan. Iya, mari kita saling berbagi. Kalau mungkin yang saya nyatakan itu saya salah, ayo. Saya sudah katakan, apa saya nggak takut sesat? Saya sangat-sangat normal gitu. Nah, saudara, cobalah pahami saudara, bagaimana Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, ketika di antara seluruh manusia yang ada di dunia ini, cuman dia punya pikiran yang berbeda. Karena dia dari atas. Makanya kan dia bilang tentang Yohanes gitu. Di antara seluruh manusia yang dilahirkan oleh perempuan, Yohaneslah yang paling besar. Tapi yang paling kecil dari kerajaan sorga. Tahukah saudara? Artinya yang paling kecil. Itu kan yang paling kecil berarti kan bayi ya. Tahu artinya bayi? Bayi itu kalau kita dalam pengenalan kita akan Tuhan, berarti masih sedikit pengetahuan kita tentang keberadaan kita kalau kita dari surga. Ya. Coba saudara pahami. Saya sudah katakan berulang-ulang gitu. Enggak. Saya tidak berbeda dengan saudara gitu. Saya sama. Saya harus terus belajar mendengarkan hikmat Tuhan yang keluar dari mulut saya. Kadang-kadang kan saya itu ketika bicara itu misalnya lah, saya kadang menyebut nama gitu. Saya bilang adik saya gitu. Atau saya sebut lagi namanya seperti tadi gitu. Kan bayangan saudara kan didengar nanti semua orang. Bagaimana kalau ditonton ini? Itu kan berarti kan saya itu harus berjaga-jaga kan. Dari mulut saya kan. Tetapi kalau memang Roh Kudus itu atau Tuhan itu ingin bicara seperti itu, apakah saya harus menahannya gitu? Ya, saya tahu saudara. Kadang-kadang saya ya asal ngomong aja gitu. Tapi dari mana kita tahu Tuhan itu nyata? Siapa yang akan menunjukkan kepada kita? Kan kita sudah melihat siapapun kan, hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, siapapun dia, saudara bisa nilai sendiri gitu. Sesuaikah dengan yang ada di Alkitab, cara hidupnya? Sesuaikah? Perhatikan saja. Kan kalau kita mau perhatikan kan pasti kita perhatikan itu kan rohaniawan kan. Makanya rohaniawan dari bukan hanya dari Kristen saja yang saya perhatikan gitu. Dari Muslim saya perhatikan. Karena mereka juga kan sangat ini ya, kalau mungkin gambaran yang paling pas dari orang Israel yang melakukan Taurat mereka lah. Iya. Banyak sekali aturannya saudara. Ya mereka bangga dengan itu. Karena dengan pikiran mereka, kalau mereka melakukan itu dengan teliti, maka mereka masuk surga. Makanya kalau ada salah dikit misalnya, jadi kalau cara sembayangnya bagaimana, kalau misalnya harusnya lihat ke kanan, terus dia lihat ke kiri, tangannya harus menunjuk. Itu nggak bisa ketemu Tuhan itu kalau kayak gitu, nggak sah sembayangnya, gitu. Nggak sah ibadahnya. Makanya dulu ketika saya ingat ya, oke, di dalam kepercayaan kalian kan ada namanya sholat tahajud kan? Saya bilang gitu. Iya. Oke, sekarang gini. Sekarang anggap kamu sudah selesai sholat tahajud. Saya ingat tadi itu ya.
Karena kan bagi saya kan simpel gitu kan. Karena kan sesuai dengan iman kita kan. Sekarang bayangkan kamu sudah selesai gitu. Kan sebetulnya bisa saja istilahnya, ya belakangan lah kamu lakukan lah. Gitu kan, sholat tahajudnya itu kan benar-benar ingin datang kepada Tuhan kan. Nah, apapun disebut Tuhan itu gitu. Khusyuk lah gitu. Makanya mereka pakai tasbih itu kan. Saya ini dihitung-hitung gitu supaya pikiran mereka itu tenang. Itu tujuannya sebetulnya. Cuman disakralkan lagi itu gitu. Ya. Nah, jadi sesudah itu kan, oke, sekarang ikuti doa saya. Dengan caramu gitu, bukan dengan cara saya. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini ya, saya percaya engkau mengasihi saya. Saya percaya engkau mengasihi saya. Ketika beberapa kalimat saja saudara, dia sudah menangis gitu. Pak, saya benar-benar merasakan seperti Allah hadir di sini. Ya. Makanya saudara, pada waktu itu saya sangat yakin sekali. Kemana saya pergi, siapapun yang saya hadapi, saya yakin orang itu akan berjumpa dengan Tuhan. Saya itu kalau ingat yang saya bilang saya layani jenderal yang di Jakarta itu ya, itu benar-benar saudara, dia itu meninggalkan semua itu dan dia fokus saudara. Dan pada waktu itu saya tidak ada takut sedikit pun mau bicara apa. Ya. Saya ingat sekali mimiknya itu saudara. Raut wajahnya itu. Ketika saya angkat gelas aqua kayak gini gitu. Yang ada di mejanya itu kan gelas aqua. Saya angkat di depan dia. Bapak kasih saya ini satu gelas itu. Firman Tuhan bilang, Bapak tidak kehilangan upah Bapak. Saya praktekin itu. Makanya sampai 1 jam bisa bicara firman Tuhan. Dia mualaf. Tapi setelah itu saudara, apa ya? Kalian katakan nggak berhenti. Harusnya saudara kalau dalam kondisi seperti itu, ketika misalnya saya pergi, misalnya mendoakan orang, bagaimana saya lihat orang-orang gila itu tunduk loh saudara. Iya, nggak ada takutnya saya. Dari rumah ke rumah ngelayani orang gila gitu. Dan semua bisa tenang. Iya. Saya sudah cerita yang di Pekanbaru itu ya. Pemimpin dia aja diserang sama dia. Yang punya panti itu gitu. Mau dilawan sama dia. Tapi ketika saya datang, langsung dia kayak menyembah gitu. Kalau mungkin punya pengalaman itu saudara, mungkin itu kan sesuatu yang indah. Sulit untuk mendengarkan suara yang mengatakan berhenti. Sulit. Ya puji Tuhan saudara, saya berhenti. Wah, saya lihat ketika yang setelah itu saya keliling pas yang masih COVID itu ya. Wah, itu rasanya hampir mati 2 kali saudara. Pekanbaru sama yang di Salatiga itu saudara. Hampir mati karena apa? Karena itu sakit itu. Wah, perjuangan sekali ketika saya ingat saya sendirian ke Padang itu ya. Aduh, rasanya saudara. Ya kan karena hajar juga kan. Itu kan untuk membuktikan bahwa benar, berhentilah. Nanti akan ada waktunya. Disitulah saudara saya sabar. Makanya saudara, itulah yang dikatakan, yang terkecil dari kerajaan sorga lebih besar dari dia. Tuhan Yesus yang dulu.
Ya, pengalaman kita belum banyak. Semua yang di bumi ini sudah dirusak gitu kan. Semua yang di antara kita ini sudah dirusak. Setelah itu saudara, kita mendengarkan firman berikutnya. Sejak itulah namanya jalan masuk kita, saudara. Ya, mau tidak mau kan kita itu mesti mulai dengan tekad yang teguh gitu. Dengan keteguhan hati. Kita kan benar-benar akan serius terhadap setiap perkataan firman ini. Dan saya yakin saudara, makin lama pikiran kita itu makin tenang, makin jernih. Pasti itu. Dan kita mau tidak mau akan benar-benar dengan sadar bertobat setiap hari. Ya. Kita tak akan menyalahkan siapapun. Kalau lihat jengkelan gitu ya, di komplek kita ini saudara, di Tembes ini saudara, ada kakek-kakek yang suka curi bunga saudara. Jalannya sudah terseret-seret gitu ya. Bunga si uli habis lah. Yang di depan gitu, yang kita buat di depan. Dulu kita jengkel sama yang orang-orang parkir di sana kan. Gak ada lagi karena kita sudah buat bunga sepanjang itu gitu. Diganti lagi sama si kakek ini. Diteriakin pun. Belum lagi ada yang suka curi apa itu? Pisang gitu ya. Yang itu kan bukan punya kita sebetulnya. Punya orang. Cuman kan kita kayak dikasih pesan gitu sama yang punya gitu. Kayak nangka gitu ya. Gak dicuriin gitu ya. Yang curi itu sudah slow aja gitu. Jadi ada yang memang yang dia benar-benar ini melakukan firman Tuhan gitu. Menuai apa yang dia tidak punya, yang tidak tanam gitu. Ternyata ada spesialis kayak gitu saudara. Di kampung juga ada kayak gitu, di Balai Laksana ternyata banyak juga. Jadi dia yang tanam, tapi orang yang nuai gitu. Itu kan menyedihkan ya. Tapi itulah kehidupan gitu. Nah ketika diperhadapkan kepada kita, mau gimana? Si Uli bertiga belakang. Dicabut di semua yang dari sana. Saya kadang gak bilang sama Uli gitu. Karena saya bilang, itu kayak gitu hamba Tuhan gak ya? Kayak gitu. Kalau kita melakukan seperti itu, iya memang kalau soal jengkel juga gitu. Ya kalau saya mau marah, kalau dimarah kepada saya ya saya marah juga, pernah suatu saat itu saya marah gitu. Wah itu ke saya marah itu ini juga. Tapi memang gimana ya? Saya kadang kasihan juga, memang itulah yang dia tahu gitu. Bayangkan sudah jalan terseret pakai sarung gitu kan. Keliling gitu. Pokoknya kalau dia nggak bawa bunga atau apa gitu, diambil dari apa gitu. Pokoknya rasanya nggak pas sama dia. Kalau mungkin di sana itu entah ditanam tumbuh nggak juga. Pokoknya harus ambil bunga lah gitu. Jadi nggak boleh melihat keindahan di tempat yang lain gitu. Dia pengen keindahan yang di tempat lain itu dibawa ke tempat dia. Cuman bagaimana lah tumbuh? Orang dicuri dia gitu kan. Tiap pagi bayangin. Sudahlah, kadang saya bilang sudahlah. Tidak berapa lama lagi dia itu hidup. Masih hidup terus. Panjang pula hidupnya kan. Saudara, tak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita ini
ada secara kebetulan terjadi. Kita mesti menghadapinya. Dan kita mesti bertekad, kita harus menang menghadapi itu semua. Makanya dikatakan barang siapa menang. Apakah kemenangan kita itu melalui berdebat sama dia? Apakah melalui kita mempertahankan hak kita? Iya kan? Enggak. Kita kan mesti mulai begini, saudara. Gimana ini Tuhan gitu? Kalau kita mau hidup lama gitu, kalau kita ngerti apa itu hidup yang kekal, berarti kan kita harus menang atas setiap masalah. Sekarang bagaimana caranya menangnya? Masih menurut cara kita nggak? Kalau dulu kan kita belajar berperang, kita tangkis semua. Bukannya malah berkurang, makin ganas, saudara. Iya. Ditengkingi semua gitu. Makin keluarlah setannya, makin marah lah. Tuhan aja nggak ngapa-ngapain kami, kok kamu ngapa-ngapain kami? Kamu siapa? Tuhan aja biarkan kami hidup. Apa urusanmu dengan kami, anak Allah? Kan seperti itu. Mereka bilang kepada Yesus gitu. Kemana kami pergi gitu katanya gitu kan. Sudahlah, izinkanlah kami ke babi itu katanya gitu. Yaudah pergilah sana katanya kan. Dasar setan bodoh kan. Iya, kalau mereka masuk ke babi ya pasti kacau lah babinya. Manusia aja kalau dimasuki roh jahat gimana gitu kan. Kacau orang itu kan. Apalagi babi. Namanya babi. Ya kan? Dia kan pasti gak bisa mengendalikan dirinya. Orang di dalam dia banyak roh orang mati. Satu batalion gitu. Dalam satu orang misalnya bisa, dalam satu ekor bisa ada berapa roh gitu kan. Ya panik lah gitu. Terjunlah ke jurang gitu. Kan roh-roh itu kan gak bisa menyalahkan Tuhan. Ya kamu yang minta ke situ. Kalau Yesus di demo bisa kan? Pada waktu itu gitu. Makanya pada waktu itu mereka mengusir Yesus kan. Makanya kalau seandainya Yesus itu pendeta zaman sekarang, ketika diminta sama iblis, masih jahat itu, usirlah kami ke babi. Nggak ada. Nggak boleh kamu masuk ke babi itu. Ini katanya hamba Tuhan, tapi kok hamba Tuhan kayak gini? Katanya kayak gitu, saudara. Bisa digituin, saudara, sama ini. Kami aja iblis tahu otoritas Tuhan, katanya gitu. Kamu ini dari mana? Kamu ini dari planet mana? Kamu ini? Kamu Tuhan enggak, iblis enggak. Jadi kamu siapa dong? Kalau boleh, saudara, setan itu ngajar si pendeta itu, saudara. Sini aku ajarin kamu ya. Walaupun gini-gini, gini-gini, aku ini jahat gitu ya. Sudah kalian tengking-tengking gitu. Tapi aku masih punya sedikit lah. Aku ajarin kamu sedikit. Supaya kamu nggak asal-asal otoritas. Itu saudara iblis yang apa ya? Yang pernah ikut Zoom, saudara. Mungkin ngintik nguping-nguping dia gitu. Saudara, inilah yang sedang dibawa Tuhan ke dalam kehidupan kita, saudara. Kan kita sedang menghadapi realita hidup ini.
Dulu saudara ketika saya keluar itu ya, yang saya khawatirkan gitu, cuma satu gitu. Makanya saya buka pelayanan dulu ya. Cuman gini sebetulnya, kalau nanti saya misalnya tidak buka pelayanan, kemana saya pergi ya? Kemana kami nanti pergi ibadah ya? Gitu sebetulnya tuh. Saya sudah tahu gitu, saya sudah tahu ya sama aja nanti. Saya keluar dari sini, kalau dari segi apapun mungkin yang terbaik pada waktu itu adalah gereja kita. Kalau menurut saya ya. Iya, mungkin pendeta yang terbaik ya pendeta saya gitu. Ya, ya gereja yang terbaik pada waktu itu ya gereja kita gitu. Karena kami ada di sana. Kami mencari Tuhan sama-sama di sana. Gereja itu ada seperti itu karena kami berdoa. Karena kami merindukan Tuhan gitu. Karena kami puasa setiap hari. Benar-benar berdoa 24 jam. Menangis di hadapan Tuhan. Wah, bagaimana kalau pesan-pesan Tuhan tiap hari, saudara? Ya, bayangkan tiap pagi, saudara. Nanti kalau hari apa gitu, kami berkumpul gitu. Cari kehendak Tuhan. Ada nggak yang seperti itu? Rasanya nggak ada gitu. Ya, jadi saudara ketika Tuhan bawa, ketika dan sekarang ketika mau dibawa kepada satu keadaan gitu, gimana? Udah jadi jemaat gitu. Ketika dibawa kepada keadaan itu gitu, disinilah benar-benar saudara hidup yang nyata itu saudara. Sendirian dan tak bisa tidur nyenyak, berbaring dalam keadaan terjaga sepanjang malam. Tanpa disadari, engkau mulai berpikir tentang tekad dan janji setiamu kepada Tuhan. Dan mengapa, meskipun telah bertekad demikian, engkau terpuruk dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Ini mewakili beberapa orang yang sedang mengalaminya. Gitu. Iya, jadi ini kejadian nyata gitu ketika mengatakan ini. Pasti dia pun pernah mengalami hal yang sama. Waktu Tuhan Yesus mengalami hal yang sama, masa dia tidak mengalami? Iya kan? Kenapa kok sampai Tuhan Yesus itu sampai keringatnya seperti darah? Bukankah itu stres tingkat tinggi? Tuhan yang kita sanjung itu, yang kita puja gitu. Yesus itu, ketika dia bergumul dengan Bapaknya, kalau boleh Bapak, lalukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Dia biasanya dia dengar apa kehendak Bapaknya gitu. Enggak, dia nggak dengar. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu. Berikutnya diucapkan lagi kata-kata yang sama. Sampai 3 kali, saudara. Kan sama seperti Paulus kan. Ambillah duri dalam daging ini Tuhan. Sampai 3 kali. Bukankah engkau menghendaki kami kudus Tuhan? Tapi kenapa aku kayak gini? Dia bilang dia kayak gitu. Yesus tidak begitu memang. Karena dia Tuhan. Pasti saudara. Pasti dia mengalami hal seperti ini dulu. Baru bisa mengucapkan ini. Makanya saudara, kenapa saya berani mengatakan
kepada saudara hal-hal mungkin yang tidak diucapkan oleh pendeta-pendeta manapun gitu. Kenapa? Itulah artinya persekutuan dengan Tuhan yang hidup, saudara. Bukan dengan doktrin, bukan dengan kepintaran. Makanya dikatakan pekerjaan roh, jangan anggap itu sebagai pekerjaanmu. Makanya jangan pertahankan. Makanya kan kita mesti selalu ingat, walaupun dia dalam rupa Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu. Makanya sering sekali kan ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin kadang otoritasnya harus muncul, dia itu nggak melakukannya kan. Sementara Yakobus sama Yohanes, Tuhan ini kan nggak bisa kayak gini. Apa kami meminta api dari langit, katanya. Terus itu kamu nggak tahu itu roh apa itu yang ada dalam dirimu itu. Jangan. Ayo kita cari jalan lain, katanya. Ini sudah sendirian dan tak bisa tidur nyenyak, berbaring dalam keadaan terjaga sepanjang malam. Tanpa disadari engkau mulai berpikir tentang tekad dan janji setiamu kepada Tuhan. Dan mengapa meskipun telah bertekad demikian, engkau terpuruk dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Tanpa sadar, engkau meneteskan air mata dalam senyap. Dan merasakan kepedihan yang mengiris hati. Nah, kadang kita aja yang tidak mengalaminya, kadang ketika kita mencoba membayangkan kalau kita ada dalam posisi seperti orang itu gitu. Saya ketika nonton kisah-kisah mereka ini ya, yang ketika mereka di penjara gitu, mereka sudah meninggalkan semuanya, meninggalkan keluarga. Ada banyak kisahnya kan waktu itu, ketika kalau kita nonton satu kan akan muncul kisah yang lain. Tapi ketika kita nggak nonton lagi, nggak akan muncul gitu. Dulu itu kan sekali banyak kesaksian gitu. Itu benar-benar saudara, mereka mengalami hal-hal ini gitu. Jadi ketika datang firman ini sangat menghibur mereka. Karena apa? Mereka tidak melihat janji Tuhan digenapi. Tuhan gak menyatakan dirinya. Ketika mereka sudah bicara gitu, mereka ditolak gitu. Mereka berlatih untuk bagaimana supaya bicara baik, tetap juga ditolak gitu. Rasanya mikirin aja gitu. Aduh, sanggup gak gitu. Itu sulit ya untuk kita jelaskan ya. Tanpa sadar engkau meneteskan air mata dalam senyap dan merasakan kepedihan yang mengiris hati. Saat datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa, engkau mengingat di hari-hari engkau bersama dengan Tuhan, betapa dekat dan tak terpisahkannya dirimu dengan Tuhan. Adegan demi adegan bermunculan di depan matamu, dan janji yang engkau ikrarkan di hari itu bergema sekali lagi di telingamu. Bukankah Tuhan satu-satunya sahabat karibku? Ya. Ya, kalau kita ingat kita dulu sebelum kita menikah, yang ini ya, yang sudah menikah ya. Ketika mempersembahkan
Ketika dulu kalau ingat itu ya, kan gak ada yang dipikirkan gitu. Mana ada kami pikirkan dulu kalau full timer itu harus dapat gaji gitu, nggak ada. Nggak ada dulu. Tidak ada. Pokoknya sudah. Ya orang tua pun nggak tahu gitu kan. Makanya sering ketika keluar itu nggak mikir gitu loh. Punya anak gitu. Nanti gimana sekolahkan anak nanti gitu. Nggak mikir. Pokoknya keluar aja gitu. Tapi saudara, melihat pertolongan Tuhan gitu ya. Ketika diajar, udah kamu tenang. Bagi saya saudara, pelajaran jangan khawatir itu sangat mendalam sekali. Makanya kadang kalau saudara, mungkin kalau orang lain mendengarkan itu aja yang ini, ya nggak ini, itu mendalam sekali bagi saya. Karena benar-benar pada waktu itu saudara, saya sedang berbicara kepada diri saya sendiri. Siapa yang bisa tolong kamu? Hanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Firman-Nya. Iya kan? Jadi bagi saya itu kuat sekali gitu. Jadi ketika saya mendengarkan perkataan, bisakah kamu datang kepada aku dengan tidak membawa masalah? Gitu. Oh itu benar-benar saya tantang. Saya seperti ditantang gitu. Saya itu sadar gitu. Oh ya? Oh cuman kayak gitu ya? Gampang, saya bilang gitu. Ayo. Iya benar-benar saya seperti berhadapan dengan Tuhan. Benar-benar saya tekad yang kuat. Saya tidak akan khawatir lagi. Tekad yang kuat. Kapan lagi saya praktekkan firman ini? Apalagi ketika dibilang, menurutmu aku hanya pelihara kamu ketika kamu kerja gitu. Cobalah kamu bilang, manalah mungkin. Yang benar itu adalah kamu tidak bekerja seperti orang lain, tapi kamu tetap hidup. Harusnya itu yang betul. Kalau kamu punya iman gitu. Dan saudara kalau lihat bagaimana nyatanya firman itu saudara. Itu anugerah saudara. Tidak banyak orang mengalami seperti yang saya alami gitu. Iya, anugerah. Anugerah itu pemberian. Saya nggak bisa pertahankan itu. Sebagai milik yang harus saya pertahankan gitu. Ketika sakit itu, wah kalau dengar kabar mau pasti biasanya ini, pasti itu kambuh lagi gitu. Iya. Apalagi kalau dengar kalau sakit gula gitu, waduh, dengarkan rumor orang kalau tahu sakit gula rasanya udah gimana gitu. Iya. Sering sekali orang tanya, jadi nggak minum obat sama sekali? Enggak. Tapi masih ada, masih terasa. Iya masih. Nggak minum obat sama sekali? Tidak. Ramuan apa gitu? Enggak. Kenapa? Itu karena hanya percaya firman Tuhan. Saya ingat ketika dalam perjalanan pergi itu gitu ya. Itu saya ada lagi darah gitu keluar gitu. Setelah yang capek itu. Pada waktu itu kalau saya capek itu, saya akan batu. Jadi di situ saya sering ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini penyakit yang dulu enggak? Saya dalam hati tidak katanya gitu. Terus gimana? Minum saja ini, minum susu gitu sudah. Jadi pada waktu itu ketika saya minum, kadang saya nggak punya uang beli susu gitu ya. Kadang digerakkan yang lain memberikan kepada saya gitu. Iya. Berganti-gantian entah siapa gitu. Tapi kalaupun tidak ada, saya itu cuma butuh makan aja. Makanlah saya. Jadi agak isinya porsinya agak banyak gitu. Jadi kadang kalau saya lapar, saya akan batuk gitu. Oh gitu. Jadi kayak saya belajar sendiri gitu. Jadi kayak ada di dalam diri saya ini yang lain hidup gitu. Virus gitu.
Jadi kalau dia nggak dikasih makan, dia akan makan tubuh saya gitu. Itu timbul aja dalam pikiran saya, nggak ada yang bilang kayak gitu. Saya nggak sedang baca buku, nggak ada baca buku saya tentang itu. Nggak ada dokter yang bilang kayak gitu sama saya. Saya tahu kayak gitu aja pokoknya. Oh gitu ya, gitu. Udah. Tapi saudara berubah lagi. Sekarang walaupun saya capek gitu, saya coba tes gitu. Suasana. Enggak. Saya kan berhenti gitu. Kok bisa ringan ya? Saya kan tes, saya bawa motor gitu ya. Ih, kok bisa ya tenang Tuhan? Kok bisa saya segar sekali ya Tuhan? Gitu. Disitulah saudara lama-lama saya gini. Iya ya, kami gak bisa hidup tanpa firman-Mu ya Tuhan. Itulah artinya kita mulai ditaklukkan oleh Tuhan. Ya. Pada awalnya ia bisa sombong. Kalau orang mempunyai karunia pasti sombong seperti Paulus. Iya. Kayak saya merasakan, saya kadang menganggap remeh pendeta-pendeta lain. Ya itu sombong kan. Tapi kan saya harus melihat sendiri kesombongan saya kan. Setelah sekian waktu baru saya tahu itu sombong kan. Baru tahu. Itulah namanya saudara. Kita benar-benar ditaklukkan oleh Tuhan gitu. Dan cara dia menaklukkan itu sungguh di luar nalar kita saudara. Iya. Nah, kalau kita bisa menjalani kehidupan ini semua gitu. Tiap hari gitu ya. Sungguh saudara pasti akan berkata, benar kata Bapak itu. Tuhan itu nyata. Karena engkau mengalami. Ya. Pada saat ini engkau sudah diliputi isak tangis. Tuhan. Jadi coba saudara bayangkan orang yang dikatakan itu saudara. Coba saudara bayangkan saudara dia gitu. Karena yang ngomong ini pun ngalami yang sama. Kalau Tuhan Yesus ngalami yang sama, masa kita nggak ngalami? Masa kita itu apa namanya? Kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Kan sering sekali kita gitu, wah Tuhan Yesus, dia Tuhan gitu. Yang kita bayangkan Yesus adalah Tuhan yang di sorga, saudara. Di tahtanya. Dia kayak bos gitu yang kamu kayak gitu. Kamu tidak mengikuti perkataanku, kamu. Apakah Tuhan itu kayak gitu? Makanya banyak murid-murid itu ingin duduk di samping kanan dan kirinya gitu. Ya engkau datang kelak katanya gitu. Itu kan bayangan mereka. Karena bayangan mereka pemerintahan seperti itu. Karena seperti itulah pemerintahan yang ada di dunia. Makanya Tuhan bilang sama dia, pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tongkat dan besi. Tapi tidak demikian di antara kamu. Kalau kamu ingin menjadi yang besar atau pembesar, hendaklah kamu menjadi pelayan, menjadi yang terendah bagi semuanya. Gitu. Itu jalan masuknya gitu loh. Jangan tambahin kesedihanmu dengan memikirkan semua itu. Ingatlah Tuhan yang menanggung bantahan yang sehebat itu. Ingatlah dia. Iya. Tuhan masih tetap Tuhan yang bisa diandalkan. Yang menghibur kita. Iya. Tidak berubah dia.
sekalipun karena kesalahan kita, karena kesalahan keputusan yang kita ambil, dia tetap tidak berubah. Dari jendela rumahnya Tuhan, rumahnya Bapa, dia memandangi apakah anaknya itu akan pulang. Setiap hari ketika dia bangun, Bapak itu buka jendela, yang dia ingat adalah anaknya. Tuhan tidak pernah berubah. Itu dari pihak seorang Bapak. Itulah Bapak yang baik. Bapakmu yang di sorga itu Bapak yang baik. Setiap kali manusia datang kepada dia, tak ada alasan bagi Tuhan untuk menolak kita. Tapi sudah ada di hadapan kita itu firman. Apa yang kamu pegang? Kalau seseorang mempermainkan firman Tuhan, dia akan menghadapi sendiri. Apa seseorang itu gak malu, saudara? Kalau dia terus seperti itu gitu. Kenapa kamu gak coba mendengarkan suara Tuhan yang lain? Jangan-jangan itu suara Tuhan. Ya seperti itu saya menghadapi yang saya katakan sama saudara. Apa adanya seperti itu yang saya alami, itulah yang saya ceritakan sama saudara. Khawatir, khawatir. Takut, takut. Gitu. Bimbang sama Tuhan, bimbang. Benar nggak Tuhan yang saya ikuti? Sama. Tapi setelah menjalani beberapa waktu dalam perjalanan ini gitu, masa saya terus mempertahankan cara saya? Hanya Tuhan yang dapat tolong saya. Kenapa saya tidak benar-benar bertekad menundukkan hati saya kepada Tuhan? Itu. Jadi kalau saya dengar saudara kadang-kadang punya kesaksian gitu ya, sedikit kesaksian mengenal Tuhan gitu ya, mengalami Tuhan gitu ya, saya itu kadang senang sekali gitu. Ya, saya senang kalau saudara itu mengalami pertolongan Tuhan. Saya senang kalau saudara itu mengalami benar-benar ketenangan dalam Tuhan. Walaupun keadaan saudara misalnya sederhana atau apa gitu ya. Terus saya misalnya ya, kalau tiap kali saya WA anak kita gitu ya, gitu ya. Kalau misalnya pas saya ini gitu ya, semangat belajar ya nak gitu ya. Walaupun nggak ada di sini gitu. Tapi tiap bulan itu saya WA gitu ya. Tetap jangan lupa andalkan Tuhan. Kalau dia bilang di WA-nya itu, siap Tuhan, katanya gitu. Itu saya senang sekali gitu. Walaupun ya saya nggak tahu hidupnya bagaimana di sana gitu ya. Tapi kalau saya dengar misalnya mamanya cerita kayak gini, nih gitu ya, si Tuhan Pak gini-gini, saya rasanya dalam hati saya gini, iya Tuhan. Itulah sebetulnya kebahagiaan kita, saudara. Bila kita boleh berbagi kebahagiaan, berbagi kisah gitu. Bahwa Tuhan itu sangat nyata, siapapun kita. Bagaimanapun keadaan kita gitu. Terbukti saudara, Tuhan tolong gitu. Baik, puji Tuhan, sudah jam 6, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, terpujilah Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya, sama-sama katakan,
Amin.